Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pengantar graf. Materi ini diilhami dari sejarah zaman dulu di Prusia pada abad ke-18. Ada sebuah kota yang bernama Königsberg. Nah, di sana kota itu sekarang namanya Kaliningrad di Rusia ya. Ada beberapa kota yang dipisahkan oleh sungai, sehingga untuk mencapai area kota satu dan yang lainnya, warga di sana harus berjalan melalui jembatan yang jumlahnya cukup banyak, ada 7 menurut cerita di sana. Nah, cerita ini mengilhami bagaimana penduduk tersebut akhirnya bisa melalui semua jembatan dalam sekali jalan. Akhirnya itu yang menjadi masalah yang menjadi timbul ide untuk mengembangkan tentang teori graf. Dan akhirnya seorang matematikawan asal Swiss, Euler, berhasil memecahkan teka-teka ini, sehingga dia menemukan sebuah teori yang namanya adalah teori graf. Beberapa hal yang diperlukan dalam merepresentasikan materi ini, ada istilah simbol atau vertex yang menyatakan sebagai daratan, kemudian ruasnya atau edge itu menyatakan sebagai jembatannya. Nah, Euler mengatakan bahwa suatu perjalanan dari satu simbol ke simbol kembali melalui setiap ruas itu harus tepat satu kali. Nah, perjalanan ini akan terjadi jika graf ini terhubung dan banyaknya ruas yang datang pada setiap simbol adalah genap. Tentu semua ini bisa dibuktikan teori atau pernyataan semacam ini. Ini adalah beberapa ilustrasi tentang sebuah graf ya. Ini adalah titik atau vertex-nya nanti. Ini kemudian garis-garis ini berarti adalah edge-nya atau jembatannya. Nah, nanti kita juga mengenal istilah derajat. Contohnya titik ini. Dalam satu vertex ada 3 edge yang bisa melalui vertex tersebut, maka dikatakan derajatnya 3. Kemudian di sini satu edge ada 2 garis sehingga derajatnya 2, kira-kira begitu. Contoh lebih lanjut, misalkan ada sebuah graf dengan ilustrasi semacam ini. Ada 5 vertex yaitu A, B, C, D, E yang dihubungkan oleh beberapa edge ya. Ada 8 edge atau 8 ruas garis, yaitu dari AB, BC, CD, DA, AE, BE, AC, dan BD. Kalau kita perhatikan pada vertex A dan B, dia memiliki derajat 4. Coba kita lihat pada vertex A, yaitu AE, AB, AC, dan AD. Kemudian untuk vertex C dan D itu hanya memiliki derajat 3. Kalau kita lihat D misalkan, itu DA, DB, dan DC. Begitu pula dengan E ya, hanya memiliki 2 derajat. Nah, jembatan Königsberg tadi kalau dibuat dalam sebuah graf kira-kira begini. Nah, terus yang menjadi permasalahan bagaimana memecahkan permasalahan ini, bisa melalui semua titik, melalui semua kota, dalam hal ini berarti vertex-nya, tapi hanya satu kali edge yang dilalui. Nah, kita akan coba mengenal beberapa istilah dalam graf. Definisinya, suatu graf G tentu isinya adalah vertex dan edge-nya adalah koleksi pasangan 2 himpunan. Ada himpunan vertex berupa simbol titik, poin atau node, kemudian himpunan edge itu pasangan terurut dari simbol, ruas garis atau lainnya. Banyaknya simbol anggota V disebut sebagai order. Di awal sudah kita bahas ya. Contohnya adalah ini tadi, bahwa vertex E hanya punya 2 garis, maka derajatnya adalah 2. Nah, kemudian contohnya graf yang ini ada 4 vertex atau 4 titik, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sementara edge-nya menghubungkan antara 1 dengan 2, ditulis di sini 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai dengan 3,4. Maka kita dapatkan ada 5 edge. Sementara untuk gambar berikutnya, ini sedikit lebih rumit. Ada 4 vertex, 1, 2, 3, 4, Anda bisa lihat. Kemudian dari sini ada beberapa edge yang bisa dilalui. Misalkan dari 1 ke 3 saja ada 2 edge, yaitu E3 dan E4. Maka di sana kita mendapatkan ada 7 edge atau 7 jembatan, jadi E1, E2, E3 sampai dengan E7. Kalau kita perhatikan pada gambar tersebut, E3 itu menghubungkan antara 1 dengan 3.
sementara E4 juga menghubungkan 1 dengan 3, maka dikatakan sebagai ruas berganda atau multiple edge atau parallel edge, karena kedua sisi tersebut menghubungkan dua buah vertex yang sama, yaitu 1 dan 3. Kemudian gambar berikutnya, ini ada sedikit yang berbeda. Pada vertex 3 di sana memuat loop, artinya dari 3 kembali ke 3 lagi. Jadi edge ke-8 ini hanya menghubungkan atau hanya berputar-putar saja. Dia hanya menghubungkan vertex 3 dengan 3, tidak dengan vertex yang lainnya. Nah, kondisi semacam ini dikatakan sebagai gelung istilahnya, atau loop atau self loop, karena dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, berdasarkan ada tidaknya loop atau sisi ganda pada suatu graf, maka ada dua macam, yaitu ada graf sederhana, itu tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda, loop maksudnya gelang. Kemudian ada tak sederhana, itu berarti dia mengandung ruas ganda atau loopnya. Kemudian berdasarkan jumlah simpul suatu graf, maka terdapat dua macam, yaitu graf berhingga yang jumlah simpulnya adalah n, dan graf tak berhingga atau unlimited graph yang tidak berhingga banyaknya simpulnya. Kemudian berdasarkan orientasi arahnya itu ada dua macam, yaitu graf yang tidak berarah, undirected graph, di mana sisinya tidak punya orientasi arah kemana. Kemudian ada graf berarah di mana sisinya punya arah tujuan akhirnya itu kemana, begitu. Nah, berdasarkan teori-teori tadi sebagai pengantar, sebelum kita masuk ke graf yang lebih lanjut, ini ada tugas yang bisa Anda coba kerjakan. Coba gambarkan graf yang terdiri dari 5 vertex, 5 titik, dan 8 edge atau 8 sisi, di mana dia pertama sederhana. Kita lihat apa itu sederhana, berarti tidak mengandung loop ataupun sisi ganda. Kemudian yang kedua, memuat loop dan sisi. Ingat di sini ada kata dan, berarti harus ada keduanya, ada loopnya, ada sisi rangkapnya. Itu untuk materi pengantar graf kali ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.